Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas gastronomi molekuler pada produk dawet ireng. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikutnya adalah daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama akan dibahas mengenai konsep dasar dari dawet ireng, di mana dawet ireng merupakan salah satu minuman khas tradisional yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah, dan juga menjadi salah satu jenis dari berbagai macam es dawet yang menggunakan abu merang atau jerami alami sebagai ciri khasnya, di mana bumerang tersebut akan menghasilkan larutan berwarna hitam pekat yang nantinya akan digunakan untuk membuat butiran dawet atau cendol itu sendiri. Kemudian untuk penyajiannya akan disajikan bersamaan dengan santan serta gula jawa cair. Umumnya dawet ireng ini disajikan dalam gelas atau mangkok kecil dengan mencampurkan bahan-bahan tersebut, yaitu ada dawet ireng atau cendolnya ditambahkan dengan santan yang sudah dicampurkan dengan air untuk mengencerkan santan itu sendiri dan disiram dengan gula jawa cair. Akan tetapi seringkali penyajian dalam gelas atau mangkok ini membuat konsumen menjadi kurang nyaman karena bisa saja dawet tersebut tumpah atau bahkan masih ada sisa dari gula jawa cair yang ditambahkan ini nanti menempel pada gelas atau mangkok itu sendiri sehingga membuat tangan konsumen menjadi lengket dan kurang nyaman dalam mengonsumsinya. Maka dari itu, kami melakukan inovasi penyajian untuk mengonsumsi dawet ireng dengan menerapkan ilmu gastronomi molekuler. Salah satunya yaitu menggunakan teknik reverse verification, di mana pada teknik ini, makanan yang umumnya berbentuk cairan bisa berubah bentuk menjadi gel atau memiliki membran tipis pada bagian lapisan permukaannya yang bisa disebut dengan flavor liquid. Ketika dikonsumsi nantinya, gel yang berbentuk bola atau bubble ini bisa pecah di dalam mulut sehingga cairan yang ada di dalamnya bisa keluar dan juga akan menciptakan sensasi dawet ireng dengan konsep penyajian yang berbeda daripada umumnya. Untuk konsep penyajiannya nanti, cairan santan dan gula yang biasanya ditambahkan secara terpisah akan kami campurkan terlebih dahulu menjadi satu komponen dan akan kami ubah bentuknya ke dalam bentuk bubble gel. Kemudian untuk butiran dawet atau cendolnya yang biasa berbentuk sedikit lonjong, kami akan ubah menjadi bentuk seperti telur kaviar atau bulat-bulat kecil. Dan untuk cara mengkonsumsinya nanti, kedua komponen tersebut akan kami letakkan secara bersamaan dengan alat bantu berupa sendok cekung yang nantinya ketika dimasukkan ke dalam mulut, bubble gel tersebut akan pecah dan mengeluarkan cairan santan yang sudah bercampur dengan gula, kemudian bisa dikonsumsi bersamaan dengan cara mengunyah butiran dawet yang sudah berbentuk seperti telur kaviar. Berikutnya yaitu science behind cooking dengan metode spherifikasi. Nah, dalam prosedurnya digunakan untuk produk yang dibungkus cairan dalam membran padat. Hasilnya yaitu konsistensi yang berupa bulatan yang ketika digigit sesuai dengan selera rasa yang ditambahkan, tanpa merubah rasa cairan di dalam karena bahan pengental yang digunakan. Biasanya bahan pengental yang digunakan yaitu kalsium aginat, seperti agar-agar yang diekstraksi dari rumput laut. Nah, natrium alginat ini merupakan produk makanan yang berasal dari ganggang coklat atau rumput laut yang kemudian menjadi bahan pengental dan pembentuk gel yang stabil terhadap panas karena adanya kalsium. Prosesnya, natrium alginat ini akan dicampur dengan cairan yang akan dispherifikasi, kemudian dimasukkan ke jarum suntik tanpa jarum yang fungsinya untuk mengeluarkan tetesan cairan ke dalam mangkuk berisi larutan kalsium klorida. Nah, dapat dilihat contoh dari jarum yang dimasukkan cairannya yaitu di gambar sebelah kiri, di mana nanti cairan itu dimasukkan ke dalam jarum, kemudian jarum tersebut dikeluarkan cairannya melalui larutan kalsium klorida. Nanti akan membentuk bulatan-bulatan seperti itu. Nah, metode ini juga
hasilnya tuh kayak berupa kaviar kecil-kecil itu, bulatan-bulatan. Jadi ya bisa disebut dengan sperifikasi ini adalah contohnya atau hasilnya itu seperti kaviar. Yang selanjutnya yaitu science behind sperification using alginate, yaitu ada metode gelasi yang digunakan dalam produk ini yaitu external gelation yang mengarah pada pembentukan gel melalui difusi ion kalsium dalam larutan alginat. Proses sperifikasi ini menggunakan alginat dapat menghasilkan partikel atau kapsul yang beberapa organisasi strukturalnya itu dapat dipertimbangkan dari beberapa parameter seperti memperhatikan pada ukuran partikel, komposisi zat, kemudian juga bisa memperhatikan pada komposisi zat yang dienkapsulasi, kemudian stabilitas matriksnya dan delivery features-nya. Kemudian sperification process using alginate dilanjutkan pada proses ekstrusi yang dilakukan secara sederhana dengan meneteskan bahan ke larutan alginat dengan prinsip ekstrusi melalui nozzle larutan alginat atau emulsi yang mengandung alginat. Kemudian tetesan yang terbentuk ini jatuh ke dalam rendaman gelasi yang akan mendukung pengikatan silang alginat umumnya dari Ca2+ di bawah pengadukan. Dan struktural yang dihasilkan itu juga dapat berbeda-beda tergantung pada larutan yang diekstrusi. Seperti contoh, larutan alginat yang diisi dengan senyawa target cenderung menghasilkan bulir-bulir dengan struktur mikro yang homogen. Kemudian ada emulsi yang terdiri dari fase lipid yang terdispersi dalam fase alginat berair menghasilkan buliran dengan struktur mikro yang terdispersi. Untuk teknik memasak, yang pertama pada sirup gula dan kuah santan, jenis sperification yang digunakan yaitu reverse sperification, di mana dilakukan dengan menambahkan kalsium laktat ke dalam bahan pangan. Kemudian akan dilakukan perendaman pada larutan sodium alginat. Sirup gula merah dan kuah santan akan dicampurkan lalu ditambahkan dengan kalsium laktat sebagai pengikat dan pembentuk tekstur. Setelah itu dituangkan pada cetakan lalu disimpan ke dalam freezer. Cetakan larutan kemudian dituang ke dalam larutan sodium alginat dengan sendok lalu dipindahkan ke dalam air untuk dibersihkan. Hasil dari sperification ini akan membentuk ravioli atau spers berupa bola semi solid dengan membran tipis yang membungkus cairan di dalamnya dan bola tersebut akan pecah ketika dikonsumsi. Sementara itu, untuk pengolahan dawet ireng akan diolah menjadi berbentuk butiran-butiran seperti kaviar dengan menggunakan teknik memasak dengan jenis sperifikasi yang digunakan adalah basic sperification, di mana sodium alginat akan dicampurkan ke dalam cairan, kemudian dilakukan perendaman ke dalam kalsium laktat. Penggunaan basic sperification itu sendiri dalam pembuatan kaviar adalah karena massa tetesan kecil yang diperlukan untuk menghasilkan kaviar terlalu kecil untuk menembus permukaan rendaman natrium alginat yang padat, sehingga tidak cocok jika menggunakan reverse sperification. Alginat tersebut akan dicampurkan ke dalam adonan dawet ireng yang sudah direbus, kemudian diteteskan dalam larutan kalsium laktat. Hasil dari sperification yang digunakan ini akan membentuk pearl atau kaviar berupa bola-bola kecil dengan membran tipis yang membungkus cairan di dalamnya, di mana bola tersebut akan mudah pecah di dalam mulut seperti tidak ada permukaan solid yang membungkus cairan. Baik, selanjutnya untuk bahan-bahan dalam pembuatan dawet ini. Di sini untuk pembuatan dawet untuk 4 porsi dari dawet ireng itu sendiri ada 75 gram tepung beras, 60 gram tepung kanji, setengah sendok teh garam, 700 ml air, dan 2 sendok makan abu merang. Kemudian untuk pembuatan santannya terdiri dari 600 ml santan, 2 lembar daun pandan, dan setengah sendok teh garam. Sedangkan untuk pembuatan gulanya terdiri dari 300 gram gula merah, 2 lembar daun pandan, dan 300 ml air. Baik, selanjutnya untuk cara pembuatan, yang pertama ada pembuatan untuk dawet ireng. Bahan-bahan dari tepung beras, tepung kanji, garam, dan juga air dicampur di dalam panci. Kemudian bahan-bahan tersebut diaduk hingga tepung tersebut larut. Setelah larut, masukkan larutan abu merang dan diaduk rata. Kemudian dimasak sambil diaduk-aduk hingga menjadi bubur yang kental lalu diangkat. Nantinya
Adonan ini akan dilanjutkan ke proses pembuatan kaviar. Kemudian untuk bahan kedua yaitu santan. Santan dimasak ditambahkan dengan daun pandan dan juga garam di dalam panci sambil diaduk-aduk hingga mendidih dan matang. Kemudian untuk pembuatan gulanya dimulai dengan pemasukan gula merah ke dalam panci ditambah dengan pandan dan juga air. Kemudian dimasak menggunakan api kecil hingga mendidih. Kemudian gula akan larut dan mengental. Kemudian gula diangkat dan juga didinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah cara pembuatan produk gastromolekulernya. Yang pertama ada perbandingan. Untuk perbandingannya, untuk pembuatan flavor liquid 100% digunakan sodium alginat 0,5% dari bahan dan juga kalsium laktat 0,18% dari bahan. Kemudian dalam pembuatan kaviar dawet, untuk adonan yang sudah dibuat tadi kemudian ditambahkan dengan alginat lalu diteteskan ke dalam larutan kalsium laktat sehingga nantinya akan terbentuk kaviar berwarna hitam. Kemudian untuk pembuatan ravioli gula santan yang sudah terbentuk dicampur dengan gula kemudian diaduk. Kemudian campuran tersebut dilakukan penambahan kalsium laktat lalu dilakukan penyendokan pada campuran dan dimasukkan ke dalam larutan alginat lalu dibilas menggunakan air biasa atau air es. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.